Goblok mata. Maksudnya gini loh, secara nalar dan logika manusia bangsa mana ya yang punya kesadaran penuh untuk meniduri seekor biawak dan dia tidak sendirian, mereka berempat kemudian memvideokan hal tersebut, kemudian biawak itu dimasak sama mereka terus dimakan ramai-ramai. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawan. Selamat datang kembali di konten yang sekiranya akan membahas tentang hal-hal random lainnya yang terjadi di internet, dimana nantinya lo akan mendengar pembahasan tentang ada 4 orang di India yang menyetubuhi seekor biawak, yang mana itu cukup tolol kalau dipikir-pikir. Dan nanti detailnya akan lebih tolol lagi untuk lo denger. Terus ada perkara seorang anak yang waktu itu ada videonya dia ditusuk sampai berdarah-darah. Tapi ternyata itu tidak seperti yang orang pikirkan, yang mana klarifikasinya sangat amat menyebalkan sekali untuk dilihat. Tapi ya, minggu ini dimulai dengan kerandoman luar biasa, dimana pada akhirnya orang menemukan siapa dalang atas menipisnya stok minyak yang ada di Indonesia. Oh ya, terus by the way, ada update terbaru dari bapak-bapak ini. Jadi di video sebelumnya kan ada pembahasan tentang bapak-bapak ini nih. Jadi konteksnya adalah dia mau keluar dari sebuah mall, tapi ketika di tempat pembayaran parkir dia kehilangan karcis parkirnya. Terus diminta untuk menunjukkan STNK. Mana sini STNK-nya, lihat dulu. Dikasih lihat STNK sama dia, tapi ternyata nomor kendaraan di STNK sama nomor kendaraan yang terpasang di mobil itu berbeda. Jadi pihak tiketing tuh kayak merasa harus konfirmasi ulang lah. Masa STNK sama ininya beda gitu, takutnya ini mobil colongan kan kita yang tanggung jawab gitu. Terus akhirnya dia mengeluarkan plat nomor lainnya dari bagasi belakang dengan nada marah-marah, dan ada video di mana dia diduga melakukan kekerasan terhadap orang lain. Pokoknya sampai rame lah segala macam perkaranya. Terus kabar terakhirnya adalah bapak-bapak itu akhirnya dilaporkan ke kepolisian oleh manajemen Yogyakarta City Mall itu sendiri, dan penelusuran sedang dilakukan. Yang membuat kita semua bingung adalah mobilnya expander, kok kepalanya tidak di-expand untuk memenuhi kebutuhan bermasyarakat yang baik dan benar. Aneh banget. Tapi ntar mungkin akan ditangkap, mungkin akan ada permohonan maaf, kita nggak tahu. Tapi ya paling juga akhirnya begitu, permohonan maaf. Anyway, mari kita lihat-lihat IG dulu. Jadi ini adalah sebuah berita lainnya dari negara kita tercinta. Enggak deng, bukan negara kita dong. Ini negara tetangga tercinta yang sekiranya setiap kali gue streaming akan gue lihat video-video memasak menggunakan tangan ketika gue lagi makan. Tapi gue gak nyangka kalau kelakuannya bisa serandom ini. Ada 4 pria di India yang biawak ramai-ramai lalu dimakan. Tidak hanya tapi juga dimakan. Lu bisa membayangkan bagaimana perasaan biawak tersebut? Ya Allah, itu pasti sedih banget itu. Polisi hutan di India nangkap 4 orang pria yang memperkosa biawak di cagar alam harimau Sahyadri. Mereka merekam aksi saat memperkosa biawak itu beramai-ramai. Setelah itu biawak dibunuh, dimasak, dan dimakan. Oh my. Dan maksud gue, untuk apa juga lo memvideokan hal tersebut gitu? Mau lu tunjukin, lu pamerin ke temen lu juga buat apa? Terlihat banget tololnya. Mau lu simpen buat koleksi pribadi, tapi kok ya nggak masuk di akal. Lalu artikel sebenarnya adalah seperti ini. Pada tanggal 29 Maret 2022, ini cukup udah hampir sebulan ya? Udah hampir sebulan. Di salah satu hutan lindung yang paling dilindungi di negara tersebut, kamera pengawas yang diniatin untuk melacak keberadaan macan-macan itu tiba-tiba nangkep beberapa orang masuk ke hutan lindung itu. Terus polisi hutan langsung berusaha buat nyari dan nangkep orang-orang itu. Kemudian ditangkaplah pada April 1 sampai April 5, atau April 1 dan April 5. Pokoknya mereka nangkep beberapa orang gitu. Terus diperiksalah HP mereka. Ketika diperiksa, di dalam HP tersebut ada sebuah foto dan video di mana mereka secara sadar dan luar biasa tolol menyetubuhi seekor kadal
kemudian membunuh kadal tersebut dan memakannya. Sebagai gambaran buat lo yang nggak tahu kadal seperti apa, kita nyarinya tuh monitor lizard ya, monitor lizard. Monitor lizard itu dia bentukannya kayak gini. Ukurannya bisa menjadi sangat besar, bahkan bisa bisa segede itu komodo, gua nggak tahu. Tapi ya ini pada akhirnya mau segimanapun gedenya biawak ini, masa iya mereka let's say terangsang melihat biawak gitu. Maksudnya kalau mereka melihat biawak aja sebegitunya pengen, itu Pulau Komodo bagi mereka kayak Las Vegas, gue yakin. Kayak ke Bali terus ngeliatin orang-orang pakai bikini. Gila, nggak masuk akal lu, tolol anjing. Aduh, ya ampun. Enggak, dia masih keluarga kadal, masih keluarga komodo tapi beda spesies kan. Beda. Ya intinya masih keluarga lah gitu nih. Keluarga sama cicak tuh. Gue nggak tahu, gue nggak belajar IPA terlalu dalam waktu itu. Tapi lu bayangin, ini biawak, men. Bagaimana lu bisa merasa jiwa-jiwa apa sih namanya, kejantanan lu tuh naik dan terangsang melihat biawak gitu. Dan tidak hanya satu orang, ini 4 bro. Ini kan berarti pilihannya antara orang itu cukup tolol dan gila, atau ya titiknya kecil aja. Ini biawak gitu. We were talking about a goddamn monitor lizard. I have never seen a crime like this before. Polisi hutan bilang kayak, gue nggak pernah nih ngelihat kasus kayak gini sebelumnya nih. Orang-orang itu umurnya sekitaran 20-an dan 30-an, dan mereka ngelakuin itu kayaknya buat kesenangan mereka aja, nggak ada alasan agama, nggak ada alasan black magic segala macem. Jadi ya they're doing it for fun gitu. Tapi masalahnya kesenangan seperti apa sih sekiranya yang terjadi ketika lu menyetubuhi seekor biawak, dan setelah itu mereka memotong biawak tersebut, memasak biawak tersebut dan dimakan. Lu lupa kalau ada bekas-bekas punya lu di biawak itu, bro. Nggak, gue bisa berkata-kata sih, bingung gue, gila. Nih, the men were identified as Sandi Pawar. Nih orang-orang yang teridentifikasi adalah Sandi Pawar, Manges Kamtekar, Aksai Kamtekar, dan Rames Gak. Ini kalau misalkan lu punya teman-teman namanya kayak gini, tolong keluarin dari grup WhatsApp lu, karena orang-orang ini randomnya terlalu gila dan otaknya entah di mana. Jadi jangan diurusin. Dan alasan penangkapan itu sederhana, ya karena biawak di tempat mereka itu dilindungi gitu, terancam punah. Aturan di India bilang kalau biawak itu adalah hewan yang dilindungi secara hukum. Dan kalau misalkan lu ngelanggar hukum itu, lu bakal kena hukuman penjara 7 tahun. Bahkan sebelumnya ada 82 kasus sexual abuse yang menyasar hewan di India antara 2010 dan 2002 sampai 2020. Wow. 82 kasus yang menyerang hewan, dan ini sexual abuse, man. Ini orang melakukan hal yang tidak-tidak dengan binatang. 82 kasus itu banyak loh. Kasus terbaru dengan binatang adalah orang yang memaksa dan membunuh kambing yang sedang hamil di India Selatan. Dan 60 tahun laki-laki yang memperkosa female stray dogs, anjing liar. What happened with you guys? Come on, maksud gue. Ini kalau sampai polisinya aja bilang gue nggak pernah ngelihat kasus kayak gini sebelumnya, bagaimana bisa orang-orang itu punya ide untuk kayak, ayo, mari kita tiduri biawak? Maksudnya mereka desperate banget sama cinta atau gimana gitu. Segila-gilanya orang Indonesia juga kita nggak akan punya ide gitu untuk, well, gue nggak tahu sih ada atau nggak. Tapi normalnya kayak ini biawak, men, biawak. Lu tau biawak gak sih? Biawak tuh waktu itu, di depan ada biawak tau, sempat digot. Sempat ada biawak di got gitu, terus warga takut gitu. Maksudnya orang-orang sini aja tuh takut ngeliat biawak gitu. Kenapa sama lu malah lu tidurin? Aneh banget. Ini 4 orang ini nih, si Sande Pawar, Manges Kamtekar, Aksai, Yo Isai gitu. Aksai Kamtekar, Rames Gak. Ini orang-orang ini lu tandain kalau misalkan mereka main ke rumah lu, jangan lu kasih biawak, kasih komodo, mampus, mati lu. Anjing gila. Nih, dunia mau kiamat ya, bentar lagi. Bye-bye dah. Lu masuk bikin bunker, rumah lu bikin bunker, terus lu masuk ke dalamnya, terus cari perlindungan segera.
Karena orang-orang ini sudah tidak bisa ditampung lagi, men. Gue nggak paham lagi dah, maksudnya. Gue nggak paham lagi. Appeal apa yang sekiranya didatangkan oleh biawak, gue nggak tahu. Gue nggak bisa membayangkan apa yang sekiranya terjadi di tempat tersebut. Gue nggak tahu. Nggak mungkin mereka lagi jalan-jalan. Dan by the way, ini adalah hutan lindung gitu, hutan konservasi. Dan di hutan itu ada macan gitu. Mereka datang ke situ untuk bersenang-senang. Jadi mereka datang terus kayak, waduh, hutan dingin-dingin gini, enaknya ngapain ya? Kering nih. Tiba-tiba biawak lewat. Nah, kiu. Gitu. Aduh, goblok banget. Maksudnya gini loh, secara nalar dan logika, manusia bangsa mana ya yang punya kesadaran penuh untuk meniduri seekor biawak dan dia tidak sendirian, mereka berempat kemudian memvideokan hal tersebut, kemudian biawak itu dimasak sama mereka terus dimakan ramai-ramai. Yuk, orang kalau gila aja. Yuk. Efek kuman nih pasti sudah menyerang otak karena nggak pernah cuci tangan kalau makan. Iya, gara-gara makanan ini aduh kita. Iya benar terkontaminasi. Ya, stres emang gratis tapi jangan diborong semua. Kenapa jarjit? Parah lu Kenapa jarjit? Gua likes lagi komen enggak, ding. Sumpah, gua nggak pernah merasa bersyukur ini untuk tinggal di Indonesia loh. Gua nggak akan terpikirkan bagaimana cerita yang akan datang ke kepala gua ketika gua membuat video di YouTube dengan negara gua adalah India. Gua nggak tahu akan mulai dari mana. Gua nggak tahu akan berakhir di mana. Tapi kalau misalkan berita-berita begini datang setiap harinya, men, mending mati, men. Gila bego, lama-lama kagak ada masuk akal sama sekali. Ini. Wah. Dia kenapa sih, lu udah pernah lihat? Dia kenapa sih? Bambanya. Gue gak ngerti dia. Tapi dia ada yang komen katanya itu ODGJ. Oh iya? Tapi kok ada yang komen. Bawa itu gerobak kayak ngumpulin. Enggak dong. Botol. Iya, kayak ngumpulin botol gitu. Enggak, maksudnya tidak ada hubungan antara ODGJ bekerja atau tidak. Yang terakhir kan ada ODGJ yang ditipu beli ganja itu. Oh iya. Kan itu ODGJ juga kan, dan dia jadi tukang ojek gitu. Iya kan? Jadi tidak ada urusan dengan itu. Cuman perkaranya adalah kenapa dibuang gitu loh. Maksudnya kayak kasihan. Bambanya tuh bingung gitu kayak kok dibuang? Dan dia ngebuangnya pakai emosi, men. Gimana dah? Ada yang bisa jelasin gak sih? Karena di videoin gak sih? Nah, orang tuh mikirnya karena di videoin jadi bapak-bapaknya kesel. Tapi kayak ya gak dibuang juga gitu. Ini ada yang komen marah-marah, miskin harta miskin akhlak. Ya kan belum tentu. Kita harus nyari backstory-nya dulu dah. Ada gak sih backstory-nya? Tuh orang rata-rata ini gak ngasih penjelasan. Cuman cuman dijelasin doang. Maksudnya cuma dirinciin gitu kan. Kita jadi gak tahu apa-apa. Udah miskin sombong, kalau nggak suka kan bisa menolak. Gue nggak tahu deh. Gue harus tahu dia kenapa sih. Asli dah. Ada yang bisa jelasin nggak sih? Tolong dong. Dia emang kayak orang kurang, kalau lewat rumah juga suka marah-marah sendiri. Oh, ini Mbak Nurul nih kayaknya tetangganya nih, Mbak Nurul. Waduh, ada yang komen gini, karena dia pemulung nggak biasa dikasih, maunya memulung, itu nasi bungkus ntar dipulung deh gitu. Jadi dibuang dulu terus diambil lagi, ditaruh gerobak. Kenapa sih nggak gitu konsepnya loh? Kenapa sih ada aja yang komen pinter banget dah. Imajinatif, gue seneng. ODGJ memang dia agak kurang waras, ini selalu ngomel-ngomel kalau jalan sambil marahin yang dia lihat. Kadang mau pukul juga beberapa kali ketemu orang ini. Oh, ya karena itu satu-satunya alasan masuk akal, men, gitu. Pun kalau misalkan nggak suka untuk divideoin, at least mereka masih punya, gimana ya, orang-orang tuh seharusnya masih punya keteladanan untuk bilang kayak jangan divideoin atau enggak deh mbak, kalau divideoin nggak mau gitu-gitu dong. Gak yang main dilempar gitu aja. Ini dari potongan video hampir 5 detik 6 detik tuh kayak ngeliatnya tuh bingung kita kayak, pak ini pak, alah apa ini, gua maunya Starbucks, wah, sama McD.
Itu polisi lagi nyamar. Kenapa sih orang-orang tuh? Ini si Deki ya, orang larangan, dia ODGJ harap maklum. Orang larangan. Larangan itu nama tempat kan nih? Larangan. Oke, gua tuh sebenarnya pengen ngebahas ini karena videonya udah berseliweran ramai banget kan, dan ini tuh ngebikin orang-orang kebingungan sendiri gitu. Dia perasaan ada video klarifikasinya deh. Jadi gini, mungkin lu udah ngelihat videonya berseliweran di mana-mana, mungkin lu udah lihat videonya kayak apa, rame dan segala macamnya. Jadi intinya kayak ada darah yang ngalir gitu. Ini adalah si ceweknya itu, ceweknya yang tertusuk itu. Terus dia ngebikin klarifikasi untuk sekiranya ngasih tahu kalau enggak kok ini nggak ada berantem, enggak kok ini gua nggak ditusuk gara-gara bangunin mak gua sahur, itu cuma kesalahpahaman segala macem. Cuman cara dia buat ngasih taunya tuh rada wadaw gitu. Tadi saya udah stitch video yang pertama tadi. Ini video saya klarifikasi yang kedua, bahwasannya itu tidak benar adanya saya digorok yang ada di berita-berita itu. Enggak, kalau saya digorok saya mungkin udah mati, nggak mungkin bikin video klarifikasi seperti sekarang. Dan saya mau menunjukkan luka saya, bahwa yang saya tadi bilang luka saya kecil itu benar adanya. Seperti yang ada di foto ini, luka saya tuh kecil di bagian sini nih. Nih luka saya. Nih, kecil. Mana? Emang benar adanya kecil. Oh, saking kecilnya nggak kelihatan, man, bener. Kecil dong. Itu bener, dia kayak gitu zoom, mana? Oh, kecil. Kecil, saking kecilnya nggak kelihatan, betul. Tuh. Betul. Kecil di sini nih. Iya Mbak. Ini luka saya. Nggak kelihatan sih, Mbak. Bisa dilihat. Nggak kelihatan, Kecil. Mbak. Benar-benar sangat kecil luka saya, nggak parah dan udah diobatin. Oke. Makasih. Tapi kenapa di sini? Oh, ini mirror kameranya. Jadi pokoknya di bagian ditusuk yang di sini lah, pokoknya itu kecil gitu. Oh, enggak. Dia nggak ngomong. Ada videonya yang dia ngomong loh sebenarnya. Mana ya? Oh, by the way, original videonya tidak bisa ditampilkan ya, karena ya itu melanggar polisi YouTube, jadi tidak boleh ditongolin. Nanti cok, nggak enak cok ya. Jadi intinya si Mbak tadi itu ada video lainnya di mana dia menjelaskan dengan cukup terbata-bata, dan kita semua nontonnya malah jadi apa ini gitu. Intinya sebenarnya tidak ada penusukan secara sengaja. Memang ada kalimat dialog-dialog yang seolah-olah kayak bilang anak dan ibu ini berantem gitu. Narasinya enggak. Jadi di video itu kayak ibunya sempat bilang ada kata-kata berantem atau apa gitu. Terus si mas-mas ini marah, terus yang ngerekam juga memberikan narasi dengan bilang kalau iya kalimatnya adalah digorok gitu, yang padahal enggak demikian. Itu ketidaksengajaan. Jadi kayak nyokap mamanya tuh lagi masak gitu, terus secara tidak sengaja ketusuk. Gua nggak tahu gimana nggak sengajanya ya, karena tidak dijelaskan secara rinci sama dia. Dia cuma bilang ketidaksengajaan. Mungkin kayak ini kan pisau ujungnya tajam ya, terus dia lagi ini terus tiba-tiba anaknya ngagetin dari belakang, copot gitu, terus ketusuk di sini gitu. Terus, dan ini kan maksudnya di daerah yang darahnya banyak gitu. Kalau misalkan itu di kita itu pasti ngocor kan, dan dianya panik gitu. Dan akhirnya justru orang yang nyebarin video pertama kali itulah ya bakal ditanya-tanya sama polisi gitu, karena secara tidak langsung dialah yang membuat narasi tersebut menjadi ramai dan seolah-olah menjadi berita yang ngebikin permasalahan gitu. Dia berusaha mengunggah video, ternyata dia itu belum mengecek kebenaran tapi sudah langsung main upload saja, main disebarkan, sementara yang diamankan satu orang. Jadi dia tanpa tahu detailnya langsung dinaikin untuk nyari rame mungkin. Dari hasil penyelidikan diketahui kejadian berawal saat sang ibu berinisial Y sedang memotong lontong untuk menu makan sahur. Tapi pisau yang digunakan tidak sengaja mengenai sang anak. Bagaimana bisa motong lontong tidak sengaja gitu? Apakah motongnya kena gitu? Ia kemudian panik dan bergegas keluar rumah meminta pertolongan kepada warga, membawa putrinya MS ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun saat sedang membawa MS ke rumah sakit, ada seorang warga yang mendokumentasikan dengan video lalu diviralkan dengan narasi yang tidak sesuai fakta. Nah ini kalimat ini nih, perasaan di video si cewek juga dia bilang kalau dia ditusuk, dan ini sempat dengar juga gua kalimat ini, tapi ya kita tidak tahu nih ditusuknya sengaja atau tidak sengaja ketika video itu pertama kali rame.
Makanya jadi polemik dan jadi perdebatan ya pada akhirnya ya begitu. Lagian juga ketika pada akhirnya si anak ini yang let's say lah katakanlah menjadi korban di sini tidak masalah akan apa yang terjadi ya seharusnya orang di luar sana juga tidak perlu gitu karena dia juga sudah memahami kalau itu ketidaksengajaan. Cuman dipanik juga sih. Maksudnya ketika ada darah di sana pasti orang panik kan. Pasti. Apalagi narasinya begitu. Dan tertusuk sama digorok tuh Beda. jauh banget men itu. Lu kalau belajar KBBI kalimat itu jauh banget itu. Gorok tuh kayak kambing, ayam. Bahkan ayam juga nggak digorok, di seset doang. Digorok tuh yang kayak rok gitu kan, kasar, serem dengernya. Makanya orang ngedenger narasi langsung kayak, "Oh, apa nih?" gitu. Yang nggak habis pikir itu motong lontong kok bisa kena leher anaknya, lehernya dibikin talenan po. Kalau pertanyaan bagus nih. Tapi ya kadang seperti yang biasa kita lakukan, update-nya tuh bahkan 1 hari 2 hari setelah kejadiannya ini loh keluar gitu. Jadi at least kita harus ngeliat dulu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya kalau udah kayak gini kesian deh nih nyebar. Nggak kasihan juga sih karena kalau narasinya bohong mah jadinya nebar hoax. Banyak kejanggalan sebenarnya sih dalam perkara ini. Tapi ya ketika si Mbamba ini bilang tidak ada masalah dan dia ingin menyelesaikannya juga. Mungkin dia di sini panik kondisinya atau apa kita nggak tahu. Tapi ya ketika masalahnya sudah selesai menurut dia ya kita juga harusnya udah menganggap itu selesai. Jadi ya udahlah. Itu aja. Seru banget itu. Gue masih nggak paham tentang perkara kadal sih. Itu sebenarnya layer 1 semua tadi yang gue omongin. Ini kalau mau dibikin lebih dalam tuh kayak gue pengen mencari tahu apakah mas-mas yang meniduri kadal itu nalarnya sehat atau enggak. Umurnya tuh 20 sampai 30-an gitu. 30-an apakah lu belum punya istri? Apakah lu sejomblo itu, sengenes itu sampai ngelihat kadal aja tuh kayak horny gitu. Kadal nih. Udah lama nih enggak gitu. Tolol. Di bawahnya juga yang ditakutkan adalah enggak cuman ini kacau, tapi di sana juga ada risiko untuk munculnya penyakit-penyakit seks menular karena kelakuannya mereka udah mah digituin, dimakan pula gitu. Dan yang mereka makan kan adalah hasil gituan mereka sendiri juga gitu. I mean it's so fucking dumb, holy shit. Tapi ya itu dulu, ini seru banget nih perkara nih. Bukan seru, tolol jatuhnya, ini kagak ada nalarnya nih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Itu aja dulu, thank you so much, bye bye. Ini ngewe mau biawak nggak takut ntar digigit apa ya? Baca beritanya sih katanya di BJ. Di BJ? Masa iya dia ngeliat biawak mulutnya kebuka terus bisa kali nih gitu. Masih gitu. Nggak ada otaknya nih. Udah cabut dah, bye bye.